bertahan, enggak cerai, apapun yang terjadi harus bertahan. Terus dia bilang nggak bisa. Bisa. Terus saya cerita, saya 9 tahun, waktu itu masih 7 tahun. Saya itu 7 tahun, suami saya pulang ke Jawa, belum balik. Saya bisa untuk bertahan. Silakan Ibu Abigail. Shalom Mbak Paul. Shalom. Di live YouTube. Luar biasa. Sebetulnya ini apa? Oh ya, terima kasih dulu waktunya buat saya dikasih kesempatan. Sebetulnya ini apa? Sudah 2 tahun yang lalu, nggak apa-apa ya Pak Paul ya. Karena kan 2 minggu lalu yang khotbahnya Pak Paul itu tentang pengampunan, yang kelimpahan pengampunan. Tiba-tiba saya teringat ini. Jadi waktu itu, awal-awal saya dirumahkan karena corona, terus tiba-tiba saya mendapat klien pertama untuk membuat daun pengantin, jadi nggak melalui kantor, langsung melalui saya. Terus pagi-pagi waktu acara itu saya datang ke Hotel Mercure untuk mempersiapkan pakaiannya, untuk foto-foto. Singkat cerita, siang hari kan kami WO, fotografer, dan saya juga dijamu makan siang oleh tuan rumah. Nah, waktu itu karena saya memang orangnya kan suka lebih suka sendiri begitu. Jadi saya duduk di pojok, terus enak lagi makan, tiba-tiba ini kakak mempelai wanita menghampiri saya gitu. Dia anak sulung, dia anak paling besar, perempuan, dan belum menikah. Sedangkan yang menikah ini adiknya yang paling bungsu, perempuan. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia tanya-tanya, saya punya anak berapa. Saya bilang punya anak 3. Terus dia bilang, Ci Abi baik ya. Ci Abi pernah marah nggak? Dia tanya begitu. Terus saya bilang, ya pasti pernah toh. Maksudnya marah sama anak-anak pernah nggak? Oh ya pernah, kalau anak-anak bikin salah ya pasti marah. Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba dia langsung bilang mamanya nggak suka sama dia. Dia bilang mamanya membenci dia, mamanya nggak suka sama dia. Untuk saya tiba-tiba saya kaget ya. Terus saya sudah nggak bisa makan, saya terhenti gitu, nggak jadi makan. Langsung saya peluk anak itu. Terus saya bilang nggak ada orang tua yang membenci anaknya, apalagi seorang ibu. Nggak ada seorang ibu yang benci sama anaknya. Kalau sampai ibu memperlakukan beda-beda, itu karena setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Jadi bagaimana ibu itu bisa memperlakukan anaknya supaya tahu tentang karakter anak masing-masing begitu. Saya bilang, kamu harus nggak boleh kepahitan, kamu nggak boleh marah sama mama, karena nggak tahu ya, tiba-tiba saya bilang, kamu marah jadi kamu membenci adikmu yang saat ini sedang menikah. Jadi saya tahu bahwa pada saat acara bahagia itu tiba-tiba anak ini merasa murung, dia menangis. Jadi saya bilang, ampuni mama, ampuni, maafkan dia, nanti kamu akan bisa mengasihi adikmu. Saya bilang begitu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan
Tuhan memberikan pengampunan kepadamu. Terus setelah itu hampir jam 3 waktu acara pemberkatan, saya nggak melanjutkan makan saya, lalu saya melihat di ruang ganti untuk pengantin dan mama-mama itu, saya lihat IO sudah selesai memasangkan baju. Akhirnya saya pamit pulang karena saya ada menemui klien lain. Jadi saya nggak mengikuti acara pemberkatan itu. Nah, singkat cerita sudah saya pulang. Pagi-pagi, seperti biasa, sewaktu saya baca firman Tuhan, waktu itu saya sedang membaca Yohanes 2 tentang perkawinan di Kana waktu itu. Yesus menghadiri perkawinan di Kana. Nah, setelah selesai membaca, Yesus mengubah air menjadi anggur itu, tiba-tiba ada telepon berdering. Saya kaget karena pagi-pagi sekali kok ada telepon berdering gitu. Terus ternyata saya lihat oh ternyata ibunya pengantin yang kemarin itu. Langsung saya terima. Saya mendengar isakan lirih di sana, terus saya kaget, saya takut mungkin ada yang salah saya bicara kemarin gitu, saya takut begitu tuh. Terus ternyata dia langsung mengucapkan terima kasih Ci Abi karena sudah menyadarkan saya, dia bilang begitu. Dia mulai cerita pada saat pemberkatan nikah itu, sebelum acara dimulai, anak ini, yang kakak ini, tiba-tiba anak ini maju, minta didoakan oleh pendeta itu untuk, dia minta didoakan untuk dia melepaskan pengampunan buat mamanya. Terus dia bilang, dia mau minta maaf sama adiknya karena selama ini dia benci sekali sama adiknya karena dia merasa diperlakukan tidak adil sama mamanya, karena mungkin dia merasa bahwa dia anak yang kurang normal, jadi dia tidak bersekolah waktu itu ya, karena memang dia kalau dibilang idiot juga bukan, tapi kayak kurang setengah begitulah. Terus akhirnya pendeta itu berdoa buat dia, melepaskan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hati kakak ini. Terus pendeta itu bilang katanya bilang lepaskan iri, dengki, sakit hati, kepahitan, pokoknya semua itu tentang kasih Tuhan melimpah, pengampunan. Setelah itu mama anak ini langsung lari peluk dia. Mama ini ibunya minta maaf sama dia. Itu yang ibunya ceritakan. Jadi acara itu bukan menjadi acara yang penuh dengan isak tangis karena mereka saling berpelukan, saling tangis-tangisan waktu itu. Jadi ibu ini dia bilang terima kasih buat apa yang sudah saya katakan buat anaknya, sehingga anaknya boleh meresponi apa yang sudah saya ucapkan. Saya bilang iya karena itu karena Tuhan mengasihi keluarga ibu, saya bilang begitu. Terus dia bilang, Ci Abi boleh enggak Ci Abi datang ke rumah karena kakak pingin ketemu Ci Abi, pingin jadikan Ci Abi temannya. Terus karena saya memang kan sudah enggak ngantor, jadi ya saya langsung
oh iya Bu, boleh. Eh, Kapanpun kalau dia kan namanya Dian butuh saya untuk menemani dia, boleh, saya siap gitu. Terus akhirnya singkat cerita saya datang ke rumah dia, eh, tapi bukannya ketemu Dian waktu itu, ketemu mamanya. Nah, ibu ini cerita bagaimana anak itu sampai punya keterbelakangan. Jadi saya ini juga teringat dengan khotbahnya Pak Daniel, Pastor Daniel kemarin yang eh, membawakan firman bahwa Tuhan nggak pernah menciptakan hal yang buruk. Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang baik. Jadi saya jadi teringat ini, ternyata ibu itu bilang bahwa waktu anak itu masih eh, baru lahir, kondisinya normal, tapi karena salah obat waktu itu, eh, ibu ini merasa marah dengan suaminya karena suaminya selingkuh. Jadi waktu Dian itu masih kecil, pokoknya sudah mamanya enggak perhatian, cuman pengasuh ya yang ini yang jadi waktu itu waktu sakit jadi salah obat, makanya sampai Dian itu jadi seperti itu. Jadi kalau setiap di sekolahkan itu kayak berontak gitu loh, nggak mau, pokoknya minta pulang kayak gitu. Jadi sampai dia berumur 28 tahun dia nggak sekolah. Nah, terus pokoknya mamanya ini cerita sampai mau cerai apa, saya cuma bilang ibu harus bertahan, pokoknya harus bisa gitu, harus bisa, enggak bertahan, enggak cerai, apapun yang terjadi harus bertahan. Terus dia bilang nggak bisa. Terus saya cerita, saya 9 tahun, waktu itu masih 7 tahun. Saya itu 7 tahun, suami saya pulang ke Jawa, belum balik. Saya bisa untuk bertahan. Saya juga berharap ibu juga bisa. Ampuni semua apa yang sudah suami ibu lakukan, ampuni dia. Nanti ibu akan, setelah melepaskan pengampunan, ibu akan bisa mengasihi suami ibu. Saya bilang begitu. Terus singkat cerita, tiba-tiba dia muncul, terus dia bilang, Cik Abi, boleh nggak Cik Abi mengajari saya untuk baca tulis? Dia bilang, oh boleh. Akhirnya 1 minggu 2 kali saya ajari dia untuk membaca. Jadi saya buatkan karton kecil-kecil dengan tulisan A, B, C sampai Z. Saya ajarin dia huruf A sampai Z selama 3 bulan. Akhirnya dia sudah menghafal itu dan dia sudah bisa mengeja babi bu, pokoknya namanya dia bisa menulis. Dan waktu itu mamanya juga bilang, Dian sudah bisa sedikit-sedikit baca tulis, jadi Ci Abi boleh nggak sering-sering datang juga nggak apa-apa, soalnya Ci Abi kan juga punya kegiatan lain, dia bilang begitu. Oh iya, nanti biar Dian itu yang saya yang ngajarin, mamanya bilang begitu. Saya cuma pesan, ya ibu harus sering peluk anak ibu. Ibu harus sering peluk Dian ini, karena yang dia inginkan adalah dipeluk sama mamanya. Saya bilang begitu, terus dia bilang, iya Cik Abi terima kasih. Dia bilang begitu, terus akhirnya setelah saya tahu bahwa mamanya mulai bisa mengasihi anak ini, akhirnya saya sudah nggak datang lagi, cuman lewat telepon gitu aja terus. Dan
singkat cerita, sudah 2 tahun ini saya mendengar kabar bahwa cucu keduanya lahir begitu. Jadi mereka nggak jadi bercerai juga, dan Dian juga akhirnya bisa uh, memaafkan adiknya, dan sekarang dia punya teman yaitu keponakannya untuk sebagai pengganti adiknya. Waktu itu yang dia nggak bisa bermain sama-sama, sekarang dia bermain dengan keponakannya, dan saya melihat bahwa keluarga ini bahagia gitu. Jadi puji Tuhan, saya terima kasih sama Tuhan, saya senang sekali karena keluarga ini merasakan bahagia. Terima kasih Pak Paul, itu Pak Paul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Paul. Pak Paul, mikrofonnya ketutup, Pak. Ya, Pak Paul. Iya, luar biasa Ibu Abigail ini. Ibu Abigail ini adalah salah satu yang ada di dalam kelas pemuridan kita ya. Ya, luar biasa, keluarganya dipulihkan dan dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu ya, yang benar itu lahir baru itu begitu. Kita iya Pak Paul. Iya. Pak Paul kemarin kan bilang Manado berdiakonia toh. Iya. Nah, saya kan selama ini cuman setiap 1 bulan sekali sama anak-anak untuk cuman bagi-bagi beras buat teman-teman saya yang nggak ada pekerjaan begitu toh, yang keluarganya memang betul-betul kekurangan sih. Nah, kemarin Pak Paul yang bilang Manado berdiakonia, saya itu sebetulnya ingin sekali, cuman masih ngumpulkan apa nih yang mau diajak untuk bagi-bagi makanan begitu. Jadi belum masih ya, nanti saya kasih kabar ya Pak Paul kalau saya sudah memulai. Ya, kasih kabar ya, cepetan ya. Karena kita lagi mau ekspansi supaya bisa ke 3.000 bulan Januari, 5.000 di bulan Juni, 10.000 di Desember ya, 10.000 nasi bungkus setiap hari. Terima kasih Bu Abigail, luar biasa, singkat, padat, jelas ya. Anda mau jadi berkat? Jangan hidup dalam ilusi agama. Gimana Pak caranya? Ayo belajar kelas evangelis. Ya, di kelas evangelis. Bayar, maunya gratisan, bayar ya. Yang bulan Februari ini kita cuma kurang 10 orang maksimum ya, udah nggak bisa lagi nambah. Enggak, malah cuman kurang 5 ya kalau nggak salah, cuman kurang 5 ya yang bulan Februari ini. Yang untuk pertengahan Februari ini kita akan mulai kelas evangelis yang baru ya. Ayo buruan daftar karena cuman kurang 5 orang ya. Nah, buruan daftar. Gitu ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Gimana caranya? Ajarin. Daftarnya ke hagios.eu@gmail.com atau Anda bisa kirim WhatsApp ke WhatsApp-nya Hagios ya. Nih, ada saya tarik di YouTube ya, WhatsApp-nya Hagios. Kodenya +31 ya, kode Belanda. 626 514 686. 626 514 686. Kodenya depannya kasih +31 ya. Itu ada di layar YouTube Anda. +31 626 514 686. Haleluya. Luar biasa kita. Luar biasa ya, Bu Abigail, buat pelayanannya, buat kesaksiannya, luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya lupa ada mau siapkan satu lagu lagi, lupa tak rekam ya, nanti minggu depan deh ya saya rekam lagunya ya, supaya Anda belajar ya. Lagu pengajaran, inti dari yang kita ajarkan, inti ya, apa sih sebenarnya, muter-muter kemana-mana itu kita mau kita ajarkan. Ya, itu bersaksi untuk kita mengasihi, mengampuni, memberkati ya, supaya kita bisa bermarturia, berdiakonia, hidup di dalam rendah hati, dalam kekudusan, sangkal diri, pikul salib. Simpel sekali pengajaran itu.
Sebenarnya saya mau ngasihkan sesuatu ya, betapa mudahnya ya. Hidup akan menjadi lebih mudah kalau Anda melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi hari ini kita mau konsisten dengan ini tadi ya, tema kita, tipuan agama. Haikal Hasan diusir, Joseph Paulusan dicekal oleh GBI. Iya, oke, ini karena kita sudah ini, oke, sebentar. Pak HW, bolehkah pimpin doa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan.